tidak bisa ditentukan benar atau salah. Maka yang bisa dilakukan adalah kalau jawabannya paling mendekati atau paling sesuai dengan ekspektasi, maka tentu akan mendapatkan skor 5, tetapi kalau itu jauh dari ekspektasi yang diharapkan, maka tentu nanti nilainya adalah 1. Tetapi kalau tidak menjawab tentu akan nilainya 0. Nah, mereka yang lulus SKD itu adalah yang memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Nanti pengumuman hasil SKD yang berhak untuk bisa mengikuti ke tahap berikutnya itu adalah 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Jadi kalau jabatan peranata komputer misalnya dibutuhkan 5 orang di instansi Bapak Ibu, maka nanti yang bisa ikut ke SKD-nya adalah 3 kali 5 atau 15 orang terbaik ya dari orang-orang atau mereka-mereka yang telah memenuhi nilai ambang batas terbaik diurut sebanyak 15 orang. Kemudian jika pelamar memperoleh nilai SKD yang sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka penentuan kelulusan SKD-nya secara berurutan mulai dari nanti dilihat dulu tes karakteristik pribadinya. Kalau nilai tes karakteristik pribadinya misalnya si A, si B, si C, totalnya SKB-nya adalah sama. Tetapi kemudian mereka juga berada pada urutan katakanlah 15 misalnya. 15, 16, 17 itu nilainya sama semua. Nah, nanti akan dilihat yang bisa masuk apakah di antara si A, si B, dan si C tadi nilai TKP-nya sama atau tidak. Kalau ternyata nilai TKP-nya sama, maka kemudian akan dilihat tes intelijensi umumnya. Kalau nilai tes intelijensi umumnya juga sama, maka akan dilihat tes wawasan kebangsaannya. Kalau ternyata juga masih sama, maka tiga-tiganya diikutkan ke dalam SKB. Tetapi kalau nanti ternyata nilai TKP-nya yang satu lebih tinggi dari yang lain, maka yang satu katakanlah si B itu lebih tinggi dari si A, maka tentu yang bisa ikut adalah si B karena TKP-nya lebih tinggi. Tetapi kalau misalnya TKP-nya si A dan si B itu sama, tetapi TWK-nya si B ternyata lebih tinggi, maka nanti juga si B yang bisa ikut. Jadi itu mekanisme nanti cara penentuan orang yang bisa masuk di dalam masuk ke tahap berikutnya itu SKB. Next. Nah, ini alur pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harus melakukan rincian formasi pada SI ASN, ini sudah dilakukan. Kemudian usulan rincian formasi ASN sudah diperkuat oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB dan BKN. Kemudian nanti akan dilakukan setelah ditetapkan oleh Pak Menteri, baru kemudian akan diumumkan pengadaan calon aparatur sipil negara ini. Sekarang ini baru akan kita mulai untuk calon pegawai negeri sipil sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dirjen SDMA. Nah, nanti setelah kita umumkan, baru peserta bisa membuat akun dan registrasi pada sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Dan karena data kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil, maka nanti juga begitu yang bersangkutan melakukan registrasi menggunakan nomor IN pendudukan dan nomor KK-nya, maka nanti sistem akan langsung validasi ke dalam database kependudukan di Dukcapil. Pada saat nanti melakukan pendaftaran, maka sistem e-materai juga terintegrasi dengan sistem e-materai yang ada di teman-teman peduli. Nah, nanti akan ada masa sanggah dan jawab sanggah kalau sudah dilakukan seleksi administrasi dan peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti ujian SKD dan SKT dengan CAT BKN, dilanjutkan dengan SKD bagi mereka yang lolos seleksi kompetensi dasar. Kemudian proses pengolahan hasil akhir itu juga akan dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Pan-RB. Dan setelah dilakukan pengolahan tentu akan diumumkan siapa saja yang kemudian berhak untuk lolos menjadi calon aparatur sipil negara atau menjadi calon pegawai negeri sipil, dan langsung melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan penetapan nomor induk pegawai melalui sistem
informasi aparatur sipil negara. Next. Ini adalah skenario kalau misalnya nanti sudah ditetapkan jabatan yang akan diisi oleh Pak Menteri, maka tentu nanti Bapak Ibu perlu mendetailkan dari jabatan tadi, terutama terkait dengan apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Misalnya formasi untuk disabilitas, berapa banyak jabatan untuk disabilitas, atau misalnya ketentuannya adalah 2% misalnya, itu akan diisi dari jabatan disabilitas.